1 pekan setelah KKB menyerang pesawat yang membawa personel Satgas Damai Cartens, kami memperoleh informasi adanya 1 pos KKB di perbukitan yang tak jauh dari pemukiman warga. Jaringan informasi ini diperoleh dari laporan masyarakat yang merasa resah dan takut pergi ke kebun mereka. Setelah melakukan pemantauan, informasi tersebut ternyata benar. Dari posisi pos KKB yang terlihat sangat terbuka, saya merasa khawatir ada strategi jebakan. Mereka sengaja menunjukkan keberadaan mereka di tempat terbuka agar kami menyergap mereka dari sisi kiri dan kanan, sedang untuk menyergap dari depan kami akan menjadi santapan peluru mereka. Dan tentu mereka akan leluasa menembak kami dari posisi mereka. Pada pukul 5 WIB keesokan harinya, saya bersama beberapa orang prajurit lainnya bergerak mendekati lokasi. Kami merangsek senyap agar posisi kami tidak terdeteksi oleh KKB dan mencari posisi jangkauan tembak senapan saya. Pukul 6 saya mulai merayap mendekati titik posisi yang kemarin sudah saya ingat posisinya. Jaraknya sekitar 150 meter dari markas KKB yang di atas. Beberapa rekan saya bertugas melindungi dan memantau pergerakan saya dari jarak lebih kurang 300 meter. Pada pukul 6.30 saya terkejut terus terang, kali ini perasaan saya sedikit terusar dan merinding. Ternyata ada yang luput dari analisa saya kemarin. Di belakang markas KKB ada lembah yang salah satu ujungnya bahkan mengarah ke sebelah kanan. Posisi saya untuk mundur sudah tidak mungkin lagi karena dikhawatirkan pergerakan kami terpantau. Tidak ada pilihan lain selain bertahan dalam posisi saya saat ini. Saya memberi isyarat kepada beberapa rekan saya untuk lebih membuka jarak dan lebih mendekat lagi ke posisi saya. Saya memasang peredam senapan saya. Tak berselang lama terlihat 1 anggota KKB duduk di dekat markas sambil menenteng senjata laras panjang. Saya tidak melakukan penembakan karena khawatir justru akan menunjukkan posisi saya serta untuk memberi waktu kepada rekan saya yang bergerak lebih maju. Pada pukul 7, seorang anggota KKB kembali terlihat di belakang markasnya. 1 tembakan tepat menghantam KKB yang duduk, yang disusul tembakan berikutnya dari rekan saya. Kontak tembak pun terjadi. Beberapa rentetan tembakan KKB melesat ke arah rekan saya. Dalam hingar-bingar suara tembakan setidaknya ada 3 tembakan akurat yang saya lepaskan. 10 menit kemudian suara tembakan mulai mereda. Selama kontak tembak, tidak 1 peluru pun yang mengarah ke posisi saya. KKB sama sekali tidak mengetahui keberadaan saya. KKB fokus melakukan tembakan ke arah posisi rekan saya. Sesuai strategi yang sudah kami rencanakan, 2 rekan saya akan bertahan dengan melakukan sesekali tembakan. Dan saya harus ambil posisi yang tepat untuk mengeksekusi sisa KKB yang masih ada. Berselang beberapa menit kepala KKB nongol dari balik Honai dan 2 tembakan spektakuler robohkan anggota KKB yang terakhir. Diberondong dari 2 arah, anggota KKB praktis tak berkutik. 1 diantaranya ditangkap hidup-hidup. Melansir dari poskupang.com, saat ini, ruang gerak KKB Papua sepertinya makin sempit oleh banyaknya aparat keamanan yang diterjunkan ke daerah itu. Tak hanya itu, ketatnya penjagaan di setiap pintu batas merupakan salah satu kunci makin kecilnya ruang gerak kelompok separatis tersebut. Mungkin karena itu, sehingga belakangan ini KKB semakin nekat dalam melancarkan aksi-aksinya. Tak hanya menyerang warga sipil, KKB juga berani menyerang pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Gegara sikap brutal KKB itu, TNI Polri pun siaga menghadapi pelbagai ancaman yang muncul setiap saat. Dari sebuah video yang viral di media sosial, pengawal kedaulatan NKRI itu tak saja secara fisik melakukan patroli memantau keamanan di Papua. Mereka juga kerap mendengarkan kata hati jika sedang berada di tengah hutan kala melaksanakan patroli dimaksud. Ini terungkap dari kisah seorang pimpinan TNI sebagaimana yang diunggah channel YouTube The Millennial. Disebutkan bahwa ketika ia bersama anggota sudah jauh meninggalkan pos keamanan, tiba-tiba dirinya dihinggapi perasaan tak nyaman. Entah kenapa, tapi suasana hatinya sangat tidak menentu. Entah kenapa. Dalam situasi yang demikian, ia lantas berhenti sejenak dan mencoba mengendalikan perasaan yang tak karuan itu. Namun semakin ia berusaha menghilangkan rasa itu, suara hatinya malah semakin galau. Dalam kondisi itulah ia lantas memerintahkan anggotanya untuk kembali ke pos keamanan. Selama perjalanan pulang, dirinya sama sekali tak menjelaskan kepada anggota yang lain tentang hal tersebut.
Yang dilakukan adalah terus berjalan menuju pos TNI Polri meski waktu yang telah dihabiskan sudah lebih dari 2 jam lamanya. Namun ketika ia bersama anggota hendak sampai pada pos keamanan tempat mereka bernaung, ia coba mengambil teropong kemudian memantau situasi di sekitar pos tersebut. Tak dingana dari balik teropong terpantau 4 orang bersenjata laras panjang sambil mengendap-endap menuju pos tersebut. Melihat pemandangan tersebut, ia pun memerintahkan anggota untuk segera bergegas mendekati target. Sejurus kemudian semua anggota telah pada posisi masing-masing dan bergerak ke sisi lain yang tak disadari oleh KKB. Kala itu prajurit TNI tak memotong kompas, langsung berhadapan dengan pos keamanan. Hal itu untuk menghindari jatuh korban gegara salah tembak. Oleh karena itu, mereka pun bergerak memutar guna menghindari kontak langsung dengan petugas yang sedang jaga di pos keamanan tersebut. Rupanya upaya itu berhasil, dan ketika jarak antara KKB dengan TNI sudah sangat dekat, sekitar 100 meter, anggota pun langsung mengambil sikap. Amunisi dimuntahkan dari senjata yang dipanggul, dan hanya beberapa tembakan saja, 4 anggota KKB langsung tak bersuara. Fakta tentang ini diketahui dari tak adanya tembakan balasan dari kelompok kriminal tersebut. Padahal komplotan itu siap menembak pos keamanan yang dituju. Tak lama berselang, tiba-tiba terdengar lagi suara seperti ada yang jatuh dari atas pohon. Benar saja, ketika diamati ternyata ada seorang anggota KKB yang jatuh dari atas pohon. Anggota KKB tersebut rupanya ditembak oleh petugas yang sedang berada di pos keamanan itu. Sedangkan seorang anggota lainnya ditangkap hidup-hidup oleh aparat keamanan. Tak diungkapkan kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. Namun dari fakta yang ditampilkan terlihat situasi itu ada di wilayah pegunungan Papua. Terungkap pula bahwa anggota KKB tersebut ditangkap hidup-hidup dan tak dilukai sedikit pun karena yang bersangkutan tidak memegang senjata. Maksud lain TNI dari menangkap yang bersangkutan adalah ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang KKB Papua. Dari fakta tentang satu persatu anggota KKB yang berhasil dibungkam TNI Polri, maka pantas jika saat ini KKB sepertinya sedang stres menghadapi TNI Polri.